tulisan bahasa Arab yang ditulis Latin itu namanya transliterasi. Transliterasi. Misalnya, Bismillah, saya ingin menulis Bismillah, itu kan aslinya berbahasa Arab. Saya ingin tulis dengan Latin. Bismillah. Nah, ini namanya transliterasi. Atau haram. Ini kan aslinya bahasa Arab ditulis dengan tulisan Latin. Tapi masalahnya transliterasi yang digunakan di Indonesia itu kadang membingungkan. Contoh, kata hak dan h itu sama ditulis dengan h. Padahal kalau haram artinya tidak boleh atau terlarang. Kalau haram menggunakan h atau haram itu artinya piramid. Piramid yang ada di Mesir. Itu haram. Nah, kalau ditulis dengan h seperti ini tidak ada bedanya. Maka bagaimana cara untuk membedakan? Dengan tulisan transliterasi. Tutorialnya sudah saya taruh di aplikasi bagian arsip. Di sini kalian akan mendapati di arsip ini ada penjelasan tentang transliterasi internasional dan transliterasi Menteri Agama. Saya jelaskan sedikit. Transliterasi Menteri Agama keputusan bersama dengan Menteri Pendidikan tahun 87. Cara menulis bahasa Arab dengan tulisan Latin. Jika kalian klik, maka akan ada tampil seperti ini. Untuk melihat selengkapnya, klik buka. Kalian akan dibawa ke Google Form. Ke Google Drive. Google Drive ini kalian bisa memahami dengan seksama bagaimana cara penulisan transliterasi yang benar sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Contoh, huruf sa itu S titik atas. S dengan titik di atas. H itu H titik bawah. H dengan titik di bawah. Ini salah ketik ini. Zal. Z titik atas. Nah, jadi kalau seandainya contoh saya ingin menulis haram. Nanti ke bawah terus kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri. Contoh saya ingin menulis kata haram. Maka tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ini salah. Cara menulis haram itu H titik bawah, A, R, A-nya panjang, kan haramun. A-nya panjang, dan mim atau M, haram. Kemudian ditulis dengan miring. Haramun. Yang artinya sesuatu yang dilarang. Berbeda dengan haram, menggunakan H. Haram. Ini artinya piramid. Jadi beda titik itu sudah berubah arti. Itulah kelebihan dari transliterasi. Salah satun artinya 3. Menggunakan sa. S titik atas. A. L. A-nya panjang. S titik atas. A. T-U-N. Salah satun. Bukan salah satun. Ini tidak sesuai dengan kaidah transliterasi. Meskipun memang tersebar di masyarakat seperti itu. Tapi untuk melatih kalian, kita menggunakan transliterasi yang disepakati. Yaitu transliterasi
Kementerian Agama, atau boleh juga menggunakan transliterasi internasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transliterasi internasional. Transliterasi internasional ini digunakan di berbagai negara di dunia, baik itu di Saudi, baik itu di Mesir, baik itu di Kanada, menggunakan transliterasi internasional ini. Jadi, kalau kalian buka pada transliterasi internasional ini, ada sedikit perbedaan, meskipun tidak semua, sedikit perbedaan dengan transliterasi Kementerian Agama. Kalian perhatikan huruf sa menggunakan TH, bukan S titik atas. Jadi kalian boleh memilih menggunakan transliterasi Kementerian Agama atau transliterasi internasional. Kalau dengan transliterasi internasional, maka cara menulis salah satu TH L hanya A, THA, sa, L, A panjang, kemudian TH, salah satu. Nah, kalau tulisan Indonesia kan biasanya salah satu ya, kalau kita belajar dari kecil. Tapi transliterasi internasional yang digunakan ini adalah sa dengan TH. Contoh lain, perbedaan antara transliterasi internasional dan transliterasi Indonesia. Di Mesir itu ada sebuah toko namanya Shaima. Jadi kalau ditulis dengan bahasa Arab itu Shaima. Dengan shin. Maka kalau di Indonesia biasanya ditulis dengan SYAIMA. Shaima. Tapi dengan transliterasi internasional, shin adalah SH. Jadi SHAIMA, Shaima. Karena A-nya panjang seperti ini. A-nya panjang harusnya seperti ini. A garis atas. Shaima. Ada hamzahnya biasanya dikasih ini. Titik atau petik atas. Shaima. Jadi kalau seandainya ada orang Indonesia ketika dia umroh, kemudian melihat di Saudi, dia tulisan Shaima misalkan dengan shin, terus menyalahkan. Nah, itu bukan dengan SH, harusnya dengan SY. Salah ini yang nulis. Sebenarnya yang salah bukan tulisannya, tetapi yang salah orangnya. Karena dia tidak paham transliterasi internasional. Pak, saya kesulitan menulis transliterasi. Ada nggak cara yang paling mudah? Ada. Di sini saya sudah sertakan di aplikasi itu untuk, ini ada tipe sedikit, untuk menulis transliterasi tersebut dapat menggunakan font Times New Arabic. Kalian download saja di internet atau melalui website berikut. Saya sarankan menggunakan website Lexilogos saja. Klik pada website Lexilogos, kalian akan dibawa ke situsnya. Ini lebih mudah. Kalian ingin menulis haram, haram. Maka caranya di sini sudah ada logonya, H titik bawah. Klik pada H titik bawah, nah, sudah jadi kan? H, R, A-nya panjang. Di sini ada A garis atas. Haram. Sudah. Setelah itu di copy, kemudian di paste di Microsoft Word. Sudah beres. Ini berhubungan dengan transliterasi. Kalian boleh memilih transliterasi internasional atau transliterasi Menteri Agama. Tapi kalau seandainya menggunakan Lexilogos, ini karena website internasional,
yang cocok adalah transliterasi internasional. Buktinya apa? Buktinya huruf sa kalau di transliterasi Menteri Agama itu menggunakan S titik atas. Di situs Lexilogos tidak ada S titik atas. Nah, jadi kalau seandainya kalian menggunakan transliterasi internasional, bisa menggunakan Lexilogos. Tapi kalau menggunakan transliterasi Kementerian Agama, gunakan nanti ada trik khusus simbol, kemudian dibuat shortcut namanya. Kalian bisa searching di internet. Jadi kalau seandainya pengen mudah, ya sudah pakai transliterasi internasional saja. Ya nggak apa-apa. Yang pasti tutorial sudah saya sertakan di sini, kalian tinggal mengikuti. Nah, tapi kalau masih menggunakan transliterasi biasa, nah, biasanya itu salah satu indikasi copy paste. Salah satu indikasi dia copy paste dari makalah atau tulisan-tulisan di internet, dia transliterasinya itu biasa.